Kata menjengkelkan bisa diartikan ke beberapa makna yang luas ya guys. Dan di bawah ini beberapa aktor Bollywood ini menjengkelkan bisa karena mereka egois, gila hormat, dan lain sebagainya. Tentu ini hanya bagian dari sisi yang kurang baik dari mereka ya. Karena setiap manusia itu punya sisi yang baik dan juga buruk. Kita langsung saja ke daftar pria-pria Bollywood yang paling menjengkelkan. Yang pertama, menurut Mimin ada aktor Sunny Deol. Mengapa dia menjengkelkan? Alasan pertamanya ialah karena ia tidak menyukai Pakistan. Berulang kali dalam filmnya seperti Gadar, Border, dan sekarang akan rilis bagian keduanya, seolah-olah terus memperlihatkan bagaimana bencinya ia kepada negara Pakistan. Padahal ia tidak sadar kalau dia memetik banyak uang dari menyudutkan Pakistan itu. Ia juga menjengkelkan karena sifat egoisnya. Sebagai aktor dia hanya ingin didengarkan dan tidak mau mengikuti kata orang lain, termasuk aktor dan bahkan sutradara film. Saking keras kepalanya aktor satu ini, ia pernah diboikot oleh persaudaraan sutradara Bollywood untuk waktu yang cukup lama, sehingga ia harus membuat film-filmnya sendiri bersama ayahnya, anaknya, dan adik-adiknya yang terlihat seperti yang mencoba membangun kerajaan Bollywood mininya. Aktor ini juga cukup menjengkelkan karena tidak bisa menghormati istrinya. Setelah menikah beberapa kali ia jatuh cinta kepada lawan mainnya. Selain Amrita Singh, di usia yang tua ia pernah ketemuan rahasia di luar negeri bersama Dimple Kapadia. Dan yang paling buruk dari Sunny Deol ialah ia belum bisa menahan emosinya. Aktor ini mungkin berpikir dia adalah pahlawan juga di dunia nyata, sehingga beberapa kali dia terlihat emosi kepada sutradara, penggemar, ataupun paparazzi. Orang kedua yang paling menjengkelkan adalah aktor dan juga penyanyi Himesh Reshammiya. Pria ini sangat baik sekali dalam menciptakan musik dan lagu. Kita benar-benar harus mengapresiasi ide-ide cemerlangnya untuk setiap lagu yang ia buat di Bollywood. Ia mengaransemen musik untuk film Bollywood populer seperti Tere Naam, Namaste London, Prem Ratan, dan Payo hingga Surya Vanshi. Tapi ada sesuatu rasa tidak puas dari dalam dirinya. Ia ingin melampaui dirinya sendiri dalam berseni. Ia pengen sekali diakui sebagai seorang aktor. Berulang kali aktor ini mengeluarkan uang yang banyak untuk menciptakan film-filmnya sendiri. Dia membuatnya, menulis naskahnya, hingga memproduksi filmnya tersebut. Dan yang buruknya sebagian besar filmnya itu berkinerja dengan sangat buruk, walaupun juga memang tidak ada filmnya yang hits sih. Sejak 2007 hingga tahun 2025, Himesh Reshammiya sudah membuat sebanyak 12 film. Bayangkan sudah berapa puluhan miliar yang ia keluarkan untuk membuat film itu. Di dalamnya terus berakting dengan penuh drama dan aksi. Aktor ini sepertinya lupa kalau menjadi aktor di Bollywood itu butuh sesuatu image yang menarik ya. Himesh Reshammiya tidak begitu buruk rupanya, tetapi dia benar-benar orang yang tidak mempunyai nilai jual sebagai aktor. Dan yang paling membuat jengkel adalah dia tidak pernah sadar akan kekurangannya itu. Semoga suatu saat secepatnya ada orang yang menyadarkannya bahwa hidup itu tidak perlu memaksakan diri. Jangan terlalu fokus kepada jatuh bangun 7 kali baru bisa sukses, karena bersiaplah dia akan merilis bagian kedua filmnya Badas Rafi Kuma. Yang ketiga ada Abhishek Bachchan. Mimin tidak pernah mempermasalahkan karir aktor yang satu ini yang lemah kata orang. Menurut Mimin dia adalah salah satu aktor Bollywood yang cukup bagus, kalau bisa dinilai mah kayaknya B+ ya guys. Tetapi orang-orang terus membandingkannya dengan ayahnya. Harusnya sih nggak fair ya teman-teman, karena membandingkan kakek-kakek dengan bayi itu jelas bukan perbandingan yang adil. Lalu apa yang menjengkelkan dari aktor yang satu ini? Ya, Abhishek tidak memiliki prinsip dalam hidupnya. Dia adalah pria tetapi tidak mampu membuat keputusan untuk menengahi antara istri dan ibunya. Kalau benar adanya konflik antara Aishwarya dan Jay Bachchan ya. Terakhir terdengar kabar bahwa Aishwarya sudah tidak serumah dengan Jay Bachchan, meskipun Aishwarya serta anak suaminya masih tinggal di rumah Amitabh yang lain.
Itu membuktikan bahwa Abhishek tidak memiliki pendirian yang kuat untuk keluarganya sendiri. Dan yang paling tidak terpujinya bahwasanya Abhishek ini bertingkah seperti anak kecil di hadapan Aishwarya. Selalu Aishwarya yang harus merangkul Abhishek. Sikap Abhishek di depan publik benar-benar kita sudah kenal kalau dia yang ingin dimengerti dari istrinya. Ya, sikap kekanak-kanakannya tidak pernah hilang, guys. Di balik suaranya yang sangat merdu, penyanyi terkenal Sonu Nigam juga memiliki banyak sisi buruknya. Penyanyi yang satu ini sudah pernah datang di Indonesia. Dia adalah penyanyi di balik lagu-lagu terkenal seperti Suraj Hua Madam, Mere Hath Mein, Main Hoon Na, dan banyak lagi lainnya. Pria ini sangat menjengkelkan karena dia terlalu sibuk membuat huru-hara. Terakhir yang membuat penggemar tidak percaya ketika dia membela Sushant dan menuduh yang punya T-Series memboikot karirnya, sehingga ia mengancam untuk membeberkan rahasia buruk pemilik T-Series tersebut. Dan yang paling baru pada Mei 2025 ketika ia marah kepada seorang mahasiswa yang memintanya untuk menyanyi lagu berbahasa Kanada. Namun kemudian Sonu membandingkan hal itu dengan terorisme di Pahalgam. Ceritanya agak cukup panjang sih guys, dan pada tahun 2017 masih tertanam di benak kita ketika ia men-tweet terganggu dengan suara azan subuh melalui pengeras suara. Sonu menyebutnya sebagai pemaksaan agama dan tindakan premanisme. Oh ya, juga masih di tahun 2025 ketika ia konser di Kolkata, Sonu mengusir penggemarnya yang tidak tertib. Dia meminta mereka untuk pulang atau duduk dengan tertib mendengarkannya bernyanyi. Dan yang paling menjengkelkan dari penyanyi ini ialah aksi menyanyi yang lebay di atas panggung. Kalian yang pernah menonton dia menjadi juri atau saat konser-konser kecil di India pasti akan terganggu dengan improve yang berlebihan dari lagu-lagu Bollywood yang kita kenal dengan merdu. Tapi anehnya beberapa penggemarnya menyebut hal itu sebagai bakat. Selanjutnya ada anak-anak bintang yang dipaksa menjadi aktor meski tidak punya bakat. Orang yang pertama sudah pasti adalah Siddharth Malhotra. Dinaungi oleh Dharma Production, Sid Malhotra beruntung sekali bisa dibuatkan film oleh Karan Johar beberapa kali. Seharusnya sih itu adalah pemborosan waktu dan uang juga kesempatan ya. Jika seandainya diberikan kepada aktor yang lebih kompeten, Karan akan lebih banyak menghasilkan uang daripada terus memaksa Sid Malhotra untuk berakting. Filmnya beda-beda tetapi Sid Malhotranya serasa sama saja di satu film. Yang kedua adalah Tiger Shroff, aktor yang masih selalu dicarikan pekerjaan oleh ayahnya. Ya, ayahnya kenal dengan jaringan Bollywood yang luas. Dengan penampilan dan wajah yang seperti ini, tanpa ayah, mungkin Tiger akan bernasib sama seperti Himesh Reshammiya. Dan kelihatan semakin ke belakang sini, semakin filmnya hancur karena dia memang tidak memiliki bakat akting, kecuali aksi dan menari yang harusnya berada di balik layar saja ya. Yang ketiga ada Arjun Kapoor. Arjun Kapoor masih lebih baik ketika dibandingkan dua orang di atas tadi, karena dia masih bisa keluar dari genre protagonis ke antagonis. Walaupun perubahan genrenya tidak selalu dibarengi dengan keberuntungan. Tetapi ada satu waktu mungkin dia akan menjadi salah satu aktor penjahat yang baik di Bollywood. Terakhir katanya, aktor yang paling menjengkelkan adalah Amir Khan. Dia hampir mirip seperti Sunny Deol sih, tetapi dia lebih jenius. Dibanding menjengkelkan, Mimin bisa menyebut Amir Khan sebagai seseorang yang teguh pendirian. Karena orang-orang sering memprotesnya menjengkelkan, itu karena berhubungan dengan profesional pekerjaannya saja. Yang mana dia tidak suka ada kecacatan sedikit pun dalam proses pembuatan filmnya. Itulah yang membuat Mimin menyebutnya sebagai teguh pendirian karena setidaknya dia punya prinsip untuk serius dalam bekerja. Walaupun kadang merugikan orang lain seperti memecat Reka, kemudian juga mengeluarkan sutradara Tare Saminapur hingga tidak mau lagi berkolaborasi dengan Salman Khan. Itu saja sih yang menjengkelkan dari Amir Khan, segala-galanya memang harus perfect untuknya. Itu informasi kita kali ini dan kalian penggemar salah satu aktor di atas tadi itu semoga tidak membawa baper ke kalian ya.